20 kosakata sehari-hari untuk pemula bagian 4. Benefit, keuntungan atau manfaat. What benefits can I get from this job? Keuntungan apa yang bisa saya dapatkan dari pekerjaan ini? Being able to speak at least 2 languages will bring many benefits. Dapat berbicara setidaknya 2 bahasa akan membawa banyak manfaat. Shout, berteriak atau bersorak, atau juga bisa diartikan meneriaki. The kid shouted to his parents as they drove off. Anak itu berteriak kepada orang tuanya saat mereka beranjak pergi. My mom shouted at me because I didn't do my homework. Ibu saya meneriaki atau marah sama saya karena saya tidak mengerjakan PR saya. Sebagai catatan, shout to someone bermakna berteriak atau bersuara keras agar seseorang yang berada jauh dari kita bisa mendengar suara kita. Lihat contoh yang pertama. Sedangkan shout at someone bermakna berteriak atau bersuara keras sebagai luapan kemarahan. Contoh lainnya, I shouted to him but he didn't hear. Saya berteriak kepadanya tapi dia tidak dengar. My boss shouted at me again. Bos saya meneriaki atau marah-marah sama saya lagi. Enemy, musuh. I think it's not easy to love our enemies. Menurut saya tidaklah mudah mengasihi musuh kita. I don't have an enemy in this place. Saya tidak punya musuh di tempat ini. Tear, sobek atau menyobek. How to tear a piece of paper properly. Gimana caranya menyobek kertas dengan benar? She tore a page from her notebook. Ia menyobek satu halaman dari buku catatannya. Familiar, akrab atau dikenal, bersifat lazim. Two of them look familiar to me. 2 dari mereka terlihat akrab bagi saya atau sudah saya kenal. Her voice sounds very familiar. Suaranya terdengar sangat akrab atau saya sangat mengenal suaranya. Actually, yang sebenarnya atau sebetulnya. Actually, I don't feel like going out tonight. Sebenarnya saya tidak pengen keluar malam ini. I actually don't know who those men are. Saya sebetulnya tidak kenal siapa orang-orang itu. Sebagai catatan, kata keterangan actually ini secara penempatan dalam kalimat bisa dibilang fleksibel. Misalnya pada contoh kedua, kita bisa menukar posisinya. Actually, I don't know who those men are. I don't know who those men are actually. Compare, bandingkan atau membandingkan. Compare your answers with the answers I provided. Bandingkan jawabanmu dengan jawaban yang saya berikan. Stop comparing yourself to others. Just do what you can. Berhenti membandingkan dirimu dengan orang lain. Lakukan saja apa yang kamu bisa. Lawyer, pengacara. My uncle became a lawyer in 1995. Paman saya menjadi pengacara pada tahun 1995. I may need to talk to my lawyer first. Saya mungkin perlu berbicara dengan pengacara saya dulu. Forever, selamanya. I can't believe she's gone forever. Saya tak percaya dia telah pergi untuk selamanya. I promise I will love you forever and a day. Saya janji saya akan mencintaimu selama-lamanya. Sebagai catatan, forever and a day adalah ungkapan idiom. Sebenarnya tanpa adanya a day itu sudah cukup, tapi itu ditambahkan sebagai bentuk penegasan atau penekanan. Kalau kita bedah lebih jauh, itu maknanya, meskipun waktu di dunia ini sudah habis, aku masih punya 1 hari tersisa untuk mencintaimu. Ya, kira-kira seperti itu pengertiannya. Ahead. Ini bisa berarti ke depan, di depan, duluan, atau lebih dulu, tergantung konteks. Just move ahead and I'll follow you. Maju saja ke depan dan saya akan mengikuti. You go ahead and bring her this book.
Kamu pergi lebih dulu dan bawa kepadanya buku ini. Smell, mencium. Dalam arti mencium bau dari sesuatu. I could smell alcohol on his breath. Saya bisa mencium bau alkohol di mulutnya. This room smells really good. Ruangan ini aromanya bagus. Pain, rasa sakit. I couldn't bear to see my daughter's pain. Saya tidak sanggup melihat sakitnya anak perempuan saya, atau rasa sakit yang diderita anak perempuan saya. I need to get rid of the pain in my stomach. Saya harus menghilangkan rasa sakit di perut saya. Sebagai catatan, get rid of something atau someone bermakna melakukan sesuatu agar terhindar dari sesuatu atau seseorang itu, atau tidak lagi merasakan hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dari sesuatu atau seseorang itu. Thief, pencuri, perampok atau maling. My phone must have been stolen by a thief. Ponsel saya pasti sudah dicuri oleh maling. The thief who stole the car is finally caught. Maling yang mencuri mobil itu akhirnya ditangkap. Di sini kedua kalimat menggunakan bentuk pasif, must have been stolen dan is caught. Untuk kalimat kedua, kita bisa saja menambah by the police. The thief who stole the car is finally caught by the police. Clever, pandai, cakap, atau pintar. She's always been clever at making money. Dia selalu pintar dalam hal mencari uang. Don't you have any clever ideas you can give? Tidakkah kamu punya ide cemerlang yang bisa kamu berikan? Dalam kalimat pertama, she's itu merupakan singkatan dari she has. Meskipun she's juga bisa untuk she is. Kalimat kedua, clever, harus diartikan sebagai cemerlang, menyesuaikan dengan konteks. Boring, membosankan. The film was really boring. Filmnya sangat membosankan. The joke is boring. Lawakannya membosankan. Perlu diingat dalam menggunakan kata boring, kalau kita merasa bosan, gunakan I'm bored, bukan I'm boring. Kecuali kitanya yang memang membosankan. Contoh, I'm really boring. That's why she doesn't want to talk to me. Saya sangat membosankan. Itulah kenapa atau sebabnya dia tidak mau berbicara sama saya. Raise, angkat atau mengangkat. Bisa juga berarti menaikkan atau membesarkan. Tergantung konteks. You can raise your hand if you know the answer. Kamu bisa angkat tanganmu kalau kamu tahu jawabannya. We raised our children in this house. Kami membesarkan anak-anak kami di rumah ini. Pada kalimat kedua ini, secara konteks kita harus mengartikan raise, bentuk lampaunya raised, sebagai membesarkan. Fix, memperbaiki atau membetulkan. My laptop isn't working well. I need to fix it. Laptop saya tidak berfungsi dengan baik. Saya perlu memperbaikinya. She's gone away and I cannot fix what I have broken. Dia sudah pergi jauh dan saya tak bisa memperbaiki apa yang sudah saya rusak. Realize, sadar atau menyadari. I realize that I don't have to worry about what will happen. Saya menyadari bahwa saya tak harus cemas soal apa yang akan terjadi. I realize that no matter how hard I try, she will never come back to me. Aku sadar bahwa tak peduli sekeras apa aku mencoba, dia tak akan pernah kembali padaku. Fair, adil atau wajar. It doesn't seem fair enough. Itu tidak terlihat cukup adil. You can't control what people do to you. It is not fair, so be careful. Kamu tidak bisa mengontrol apa yang orang lakukan terhadapmu. Itu tidak adil, maka berhati-hatilah. Eager, ingin sekali atau memiliki hasrat yang kuat.
I'm very eager to come to visit them. Saya sangat ingin untuk datang mengunjungi mereka. My sister Maria is eager to know about the accident. Saudara saya Maria ingin sekali mengetahui soal kecelakaan itu. Oke, demikianlah materi keempat ini, yaitu materi kosakata. Semoga bisa membantu teman-teman yang belajar. Jangan lupa tinggalkan komentar kalau teman-teman punya pertanyaan. Dan kita akan bertemu lagi pada materi-materi yang lainnya. Thank you.